Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-40. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan Ye Chen yang bertarung melawan Raja Falun. Tetapi dalam pertarungan itu Ye Chen yang telah berhasil dipojokkan oleh Raja Falun. Tetapi di saat Ye Chen yang dipojokkan oleh Raja Falun, tiba-tiba saja Ye Chen mendapatkan bantuan dari Master Du Guao yang datang menyelamatkan Ye Chen. Ye Chen pun bertanya kepada Master Du Guao kenapa Master Du Guao datang menyelamatkannya. Tetapi Master Du Guao tidak menjawab pertanyaan Ye Chen. Ye Chen merasa cukup senang karena jika Master Du Guao tidak berada di sini, mungkin dirinya telah meninggoy. Raja Falun meremehkan Master Du Guao dengan bertanya kepada Master Du Guao, apakah Master Du Guao juga berniat untuk pergi ke neraka juga? Master Du Guao menjawab, apakah kau sangat yakin bisa membunuhku? Raja Falun menganggap jika Master Du Guao sepertinya telah bosan untuk hidup, dan Raja Falun akan membantu Master Du Guao untuk segera menemui akhiratnya. Master Du Guao langsung maju menghadapi Raja Falun sambil mengatakan untuk tidak banyak berbicara. Lalu mereka pun saling bertarung satu sama lain. Di tengah pertarungan itu Ye Chen merasa sedikit khawatir dengan Master Du Guao karena Ye Chen menyadari jika tingkatan kultivasi dari Master Du Guao masih berada di bawah dari Raja Falun. Namun di saat Ye Chen yang sedang menonton pertarungan antara Raja Falun melawan Master Du Guao, tiba-tiba saja Ye Chen dikejutkan dengan boneka sisuan miliknya yang keluar dengan sendirinya. Ye Chen bertanya kepada boneka Zizuan apakah boneka Zizuan berniat untuk maju menghadapi Raja Falun membantu Master Du Guao. Tetapi Ye Chen seketika setelah itu merasa bodoh karena dirinya yang berbicara dengan boneka mati. Setelah itu tiba-tiba saja boneka Zizuan milik Ye Chen maju menghadapi Raja Falun juga. Raja Falun pun cukup terkejut karena tiba-tiba saja adanya seorang wanita yang masuk ke dalam pertarungan ia melawan Raja Falun. Boneka Zizuan menggunakan tangan kosong menyerang Raja Falun. Master Du Guao yang melihat itu pun sangat kaget karena serangan dari boneka Zizuan yang sangat kuat. Raja Falun pun sangat marah kepada boneka Zizuan dan Raja Falun mengatakan kepada boneka Zizuan, tidak peduli siapa kau dan jika kau sudah menjadi musuhku maka engkau akan mati. Raja Falun membalas serangan dari boneka Zizuan, maju menyerang boneka Zizuan menggunakan pukulannya membuat boneka Zizuan pun terpental. Seketika setelah itu Master Du Guao maju menghadapi Raja Falun menggunakan tebasan pedangnya. Tetapi dengan seketika Raja Falun menghentikan serangan dari Master Du Guao menggunakan kekuatan kegelapannya yang malah membuat Master Du Guao terpental dari sana. Apalagi tebasan pedang dari Master Du Guao sebelumnya dalam waktu yang sangat singkat dapat disembuhkan oleh Raja Falun. Master Du Guao terpental dengan keras ke arah dari sebuah batu dan ia sangat kaget melihat regenerasi yang sangat cepat dari Raja Falun. Ye Chen pun merasa sedikit khawatir walaupun pertarungan ini merupakan pertarungan 3 lawan 1, tetapi karena tingkatan kultivasi yang tinggi dari Raja Falun, kemungkinan bagi Ye Chen dan juga teman-temannya untuk mengalahkan Raja Falun sangatlah kecil. Tetapi di saat itu tak disangka Raja Falun tampak melihat sebuah kabut kegelapan yang sudah menjadi pertanda kalau dirinya tidak bisa melanjutkan pertarungan ini. Raja Falun mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen sambil memberikan ancaman kepada Ye Chen bahwasanya ia akan segera kembali untuk menyelesaikan masalah di antara mereka berdua. Dan setelah itu pun Raja Falun menghilang dari sana. Jadi kemungkinan Raja Falun ini masih memiliki kekuatan yang harus ia batasi. Ia tidak bisa menggunakan tubuh fisiknya dalam waktu yang sangat lama, artinya memiliki batas waktu yang harus ia jaga. Jadi bisa dibilang Raja Falun masih belum bisa mengeluarkan kekuatannya secara utuh. Ye Chen pun dengan segera pergi ke tempat dari Master Du Gu, bertanya kepada Master Du Gu apakah Master Du Gu baik-baik saja. Master Du Gu menjawab kalau ia tidak apa-apa. Ye Chen juga mengucapkan terima kasih atas pertolongan dari Master Du Gu. Jika saja Master Du Gu tidak datang menolong dirinya, maka kemungkinan nasib Ye Chen akan benar-benar berakhir.
Tetapi setelah itu Ye Chen juga melihat kalau boneka Zizuan miliknya ternyata juga mengalami luka yang sangat berat. Ye Chen pun langsung menyimpan boneka Zizuannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu pun Master Du Guao menyuruh kepada Ye Chen untuk segera pergi dari sini karena di sini mereka masih berada di wilayah dari Sekte Zhengyang. Kemudian pun Ye Chen ikut bersama Master Du Guao pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun setelah mereka pergi dari sana, tiba-tiba saja adanya 3 orang yang muncul dari sebuah gerbang teleportasi lagi. Ketiga orang ini ternyata sedang mengincar Raja Falun, tetapi mereka bertiga telah terlambat karena Raja Falun yang telah menghilang. Ketiga orang ini bisa dibilang merupakan kelompok musuh bebuyutan dari Raja Falun karena pemimpin mereka terdahulu yang bernama Raja Zhang Wang pernah bertarung melawan Raja Falun, yang dalam pertarungan itu Raja Zhang Wang mereka berhasil mengalahkan Raja Falun dengan memenggal kepala dari Raja Falun. Tetapi tak disangka usaha tersebut masih belum berhasil karena ternyata Raja Falun sekarang yang masih hidup, dan di sana mereka juga melihat bahwasanya tempat ini telah terjadi pertarungan, yang artinya Raja Falun sebelumnya telah melakukan pertempuran melawan orang lain. Lalu ketiga orang itu pun pergi dari sana untuk mereka pergi ke tempat tanah leluhur mereka. Karena di tempat tanah leluhur itu ayah mereka telah meninggalkan sebuah catatan yang mungkin bisa membantu mereka untuk bisa mengalahkan Raja Falun. Karena seperti penjelasan sebelumnya, Raja Falun merupakan musuh bebuyutan mereka. Berpindah di lain sisi, Ye Chen bersama Master Du Gu sekarang telah berada di sebuah tempat bernama Lembah Bunga. Ye Chen pun cukup terkejut dengan tempat lembah bunga ini karena lembah bunga merupakan tempat yang dulunya pernah Ye Chen temui bersama dengan Master Zuk. Ye Chen juga bertanya kepada Master Du Gu bagaimana bisa Master Du Gu menemukan lokasi keberadaan Ye Chen. Master Du Gu menjawab bahwasanya ia telah menaruh segel lokasi kepada Ye Chen, jadi bisa membuat dirinya mengetahui di mana lokasi Ye Chen. Ye Chen yang mendengar itu pun sangat panik karena ternyata dirinya telah diawasi oleh Master Du Guao sejak awal. Master Du Guao menjawab untuk tidak panik lagi karena segel itu telah hancur setelah dirinya menggunakannya sekali. Jadi segel itu sekarang sudah tidak ada lagi di tubuhnya Ye Chen. Ye Chen memberitahu kepada Master Du Guao yang telah ia ketahui dari Raja Falun melalui Nishuang sebelumnya, yang dimana Raja Falun merupakan pemimpin tertinggi dari Sekte Zhengyang, dan juga sekarang Raja Falun berniat untuk membuat garis keturunannya sangat kuat melalui darah dari kekuatan tubuh suci seperti kekuatan tubuh spiritual dan juga tubuh kaisar milik Ye Chen. Namun tak disangka Master Du Guao merespon informasi Ye Chen dengan sangat dingin, yaitu dengan menjawab satu kata saja, yaitu "oh". Seperti Master Du Guao tidak peduli dengan informasi dari Ye Chen dan juga membenci Ye Chen. Ye Chen pun merasa tidak nyaman berada di dekat dari Master Du Guao dan berniat untuk pergi meninggalkan Master Du Guao. Namun setelah mendengar keluhan Ye Chen pun, Master Du Guao pun sadar kalau dirinya telah bersikap dingin. Dan lalu Master Du Guao mengucapkan terima kasih kepada Ye Chen karena telah memberikan informasi tersebut. Setelah mendengar itu pun, Ye Chen menjadi sangat senang karena keberadaan dirinya sekarang telah diakui oleh Master Du Gu, dan juga informasi tadi telah dianggap berguna oleh Master Du Gu. Tidak lama kemudian pun mereka bertemu dengan Tetua Tian. Ketua Tian sangat khawatir melihat kondisi dari Du Gu karena ia yang tampak terluka. Tetua Tian pun bertanya kepada Du Gu siapa orang yang telah menyakitimu. Tetua Tian menjawabnya dengan santai bahwasanya luka ini bukanlah luka parah. Ye Chen menjawab pertanyaan dari Tetua Tian bahwasanya orang yang telah menyerang mereka berdua sebelumnya adalah Raja Falun. Mendengar nama dari Raja Falun seketika membuat Tetua Tian sangat kesal, dan tidak lama kemudian juga adanya kakek Zuk dan juga Biao yang datang ke tempat mereka berdua. Kakek Zuk juga tidak heran melihat Du Gu yang mengalami luka akibat bertarung melawan Raja Falun. Biao menyapa Ye Chen dengan sangat gembira karena akhirnya mereka berdua bisa bertemu kembali. Ye Chen juga menyambut Biao dengan sangat gembira. Master Du Gu memberitahu kepada kakek Zuk bahwasanya ia datang membawa Ye Chen adalah untuk meminta bantuan kepada Ye Chen untuk bisa menyelamatkan nyawa seseorang.
Kakek Zuk setuju dengan perkataan dari Master Dugu. Kakek Zuk pun dengan segera meminta Ye Chen untuk menemui seseorang yang sekarang berada di kondisi sekarat. Singkat cerita, Ye Chen pun dibawa masuk ke dalam kediaman mereka dan di sana Ye Chen melihat adanya seseorang berada di kondisi sekarat berada di dalam sebuah peti mati yang membeku. Ye Chen mencoba mendekati orang itu dan Ye Chen merasakan aura kekuatan yang mendominasi dari orang tersebut yang padahal orang itu sekarang berada di kondisi sekarat, tetapi orang itu bisa mengeluarkan aura yang sangat mendominasi. Ye Chen melihat menggunakan kekuatan dari mata immortalnya untuk memeriksa orang itu. Ye Chen melihat bahwasannya orang itu sekarang telah terkena kutukan penyihir membuat orang ini berada di kondisi sekarat seperti ini. Lalu Ye Chen pun bertanya kepada mereka semua, sebenarnya siapa orang yang mereka ingin selamatkan? Beliau menjawab dengan sedih kalau orang tersebut merupakan ayahnya. Master Dugu memperjelas bahwasannya ayahnya Biao merupakan seorang kaisar pedang. Ye Chen pun seketika tidak kaget lagi kalau ternyata orang yang memiliki kekuatan mendominasi ini merupakan seorang kaisar pedang. Setelah itu pun Ye Chen mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi mengenai silsilah keluarga dari Biao, yang dimana ternyata tetua Tian alias tetua Fuling ini merupakan kakaknya dari kaisar pedang yang bernama Dou Huang. Jadi ayahnya Biao sekaligus kaisar pedang ini merupakan seseorang bernama Dou Huang. Tetapi dalam penjelasan ini Ye Chen jadi bingung kenapa Biao menyebut tetua Fuling sebagai seorang nenek yang padahal ayahnya dan juga tetua Fuling merupakan sepasang saudara. Kenapa Biao tidak menyebut tetua Fuling sebagai seorang bibi saja? Ketua Fuling pun bertanya kepada Ye Chen apakah Ye Chen bisa menyembuhkan kakaknya yang merupakan seorang kaisar pedang. Ye Chen menjawab mungkin bisa, tetapi hal itu sangatlah sulit karena kutukan penyihir yang berada di tubuh dari kaisar pedang sangatlah dalam. Jika Ye Chen melakukan tindakan kesalahan kecil saja, maka itu bisa menyebabkan kaisar pedang kehilangan nyawanya. Beliau meminta kepada Ye Chen walaupun resiko itu sangatlah berbahaya, beliau tetap ingin Ye Chen mencoba untuk menyelamatkan sang ayah. Ye Chen meminta kepada mereka semua untuk memberikan waktu kepada dirinya memikirkan cara yang paling baik untuk bisa menyelamatkan kaisar pedang. Ye Chen pun meminta saran kepada naga Taigu Longye. Naga Taigu Longye menjawab bahwasanya ia bisa menyelamatkan kaisar pedang. Tetapi masalahnya karena permintaan Ye Chen yang terlalu berat, maka naga Taigu tidak bisa memberikannya secara gratis. Dan bayaran yang harus dibayar oleh Ye Chen terbilang sangatlah mahal. Yang dimana naga Taigu Longye membutuhkan esensi kehidupan Ye Chen dan juga darahnya Ye Chen sebagai bayarannya. Ye Chen menjawab dengan kesal bahwasannya ia akan setuju dengan persyaratan dari naga Taigu Longye. Lalu naga Taigu Longye pun memberikan cara untuk bisa menyelamatkan kaisar pedang, yang dimana naga Taigu Longye menyuruh kepada Ye Chen untuk menggunakan kekuatan dari tubuh kaisarnya untuk menjaga tubuh dari kaisar pedang agar tidak terkorosi lebih dalam lagi oleh kutukan penyihir yang sekarang diderita oleh kaisar pedang. Dan lalu Ye Chen menggunakan kekuatan jiwanya yang telah berada di ranah surgawi dan juga meminta bantuan kepada kakek Zuk untuk memurnikan jiwa dari kaisar pedang secara bersamaan. Setelah berkomunikasi dengan naga Taigu Longye, Ye Chen pun meminta kepada semua orang untuk pergi sebentar. Kecuali kepada kakek Zuk, Ye Chen meminta bantuan kepada kakek Zuk untuk membantunya. Kakek Zuk dengan bersemangat bersedia untuk membantu Ye Chen. Ye Chen meminta kepada kakek Zuk untuk menggunakan kekuatan jiwanya membantu Ye Chen menstabilkan jiwa dari sang kaisar pedang. Kakek Zuk menerima tugas itu. Setelah itu pun proses penyembuhan dari kaisar pedang dimulai. Ye Chen mengeluarkan darah dari tubuh kaisarnya ke atas dari kaisar pedang untuk memulai proses dari penyembuhan ini. Proses penyembuhan itu pun berlangsung sangat lama sampai sore hari pun telah tiba. Walaupun proses itu berlangsung sangat lama, tetapi tak disangka proses itu berlangsung dengan sempurna. Sekarang Ye Chen dan juga kakek Zuk telah berhasil menyelamatkan kaisar pedang. Lalu Ye Chen pun meminta kepada tetua Fuling untuk melepaskan segel penekanan dari tubuh kaisar pedang. Tetua Fuling menerima perintah itu. Ia melepaskan kekuatan esnya yang berada di tubuh dari kaisar pedang, yang setelah itu seketika kaisar pedang mengeluarkan kekuatan cahaya yang sangat terang. Hal ini pun menjadi sebuah pertanda bahwasanya kaisar pedang telah sembuh. Tetapi setelah proses penyembuhan itu, Ye Chen sedikit mengalami kelelahan pada mata immortalnya.
Dan di saat yang bersamaan, cincin gioknya Ye Chen mengeluarkan sinar. Hal ini pun membuat Master Dugu sangat kaget karena Ye Chen yang memiliki cincin giok dari istana Yan Huang. Ye Chen menjelaskan kepada mereka semua kalau cincin giok ini ia dapatkan dari senior Zhongyan, yang sekaligus cincin giok ini menjadi sebuah pertanda bahwasanya Ye Chen telah menjadi penerus selanjutnya dari istana Yan Huang. Penjelasan itu pun membuat mereka semua jadi paham kenapa Ye Chen sebelumnya memiliki pasukan yang kuat. Mereka pun sekarang baru tahu jika Ye Chen merupakan pemimpin terbaru dari istana Yan Huang yang menjadi pemimpin ke-99. Ye Chen memberitahu bahwasanya mereka sekarang hanya perlu menunggu waktu untuk menunggu Kaisar Pedang kembali siuman. Sambil menunggu Kaisar Pedang siuman, Ye Chen bersama kakek Zuk dan juga Biao menyiapkan makan malam mereka, yaitu dengan mereka bertiga yang membuat daging bakar. Tidak lama setelah menunggu, Kaisar Pedang pun akhirnya telah tersadarkan diri. Biao dengan sangat gembira menyambut kedatangan ayahnya dengan memeluk sang ayah. Biao memberitahu kepada ayahnya bahwasanya orang yang telah menyelamatkan nyawanya adalah seseorang yang bernama Ye Chen. Ye Chen bertemu dengan Kaisar Pedang dan lalu Ye Chen juga memberikan hormat kepada Kaisar Pedang. Tetapi di saat itu, Kaisar Pedang melihat cincinnya Ye Chen dan Kaisar Pedang sangat kaget karena cincin tersebut merupakan cincin giok istana Yan Huang. Kaisar Pedang pun dengan segera memberikan hormat kepada Ye Chen dengan menyebut Ye Chen dengan sebutan senior. Semua orang yang melihat itu pun seketika sangat kaget kenapa Kaisar Pedang memberikan hormat yang terlalu hormat kepada Ye Chen. Seakan jabatan Ye Chen lebih tinggi daripada Kaisar Pedang. Ye Chen pun bertanya kepada Kaisar Pedang kenapa Kaisar Pedang terlalu memberikan hormat kepada dirinya yang padahal dirinya masih lebih muda daripada Kaisar Pedang. Kakek Zuk juga membenarkan perkataan Ye Chen. Padahal Ye Chen sekarang masih berusia 20 tahun, tidak seharusnya Kaisar Pedang memberikan hormat seperti itu kepada Ye Chen. Kaisar Pedang yang mendengar itu pun sangat kaget kenapa bisa usianya masih 20 tahun. Karena dulu Kaisar Pedang ingat sekali bahwasanya ada orang yang mirip sekali dengan seseorang seperti Ye Chen yang juga memiliki cincin seperti Ye Chen juga. Dan orang itu dulunya merupakan senior yang paling dihormati di istana Yan Huang. Dan orang yang dimaksud oleh Kaisar Pedang adalah seseorang bernama Hong Chen. Bisa dibilang juga merupakan pemimpin istana Yan Huang sebelum Ye Chen. Kaisar Pedang pun bertanya kepada Ye Chen apa hubungan Ye Chen dengan senior Hong Chen. Kenapa mereka berdua memiliki wajah yang sangat sama dan mereka berdua memiliki jabatan yang sama sebagai Kaisar istana Yan Huang. Ye Chen pun seketika jadi sadar bahwasanya Kaisar Pedang sebelumnya berpikir bahwasanya ia merupakan Hong Chen. Ye Chen tidak menyalahi Kaisar Pedang atas kesalahpahaman ini. Apalagi Ye Chen sadar kalau ia ini memang mirip sekali dengan ketua Hong Chen. Semua orang yang mendengar itu pun jadi kaget karena orang yang dimaksud oleh Hong Chen dari Kaisar Pedang merupakan pemimpin dari istana Yan Huang ke-97. Mereka sekarang jadi tahu jika ketua Hong Chen sebelumnya memiliki wajah seperti Ye Chen. Mereka pun bertanya kepada Ye Chen apakah Ye Chen memiliki hubungan darah dengan ketua Hong Chen terdahulu. Ye Chen menjawab dirinya tidak mengetahui hal itu dan Ye Chen mungkin akan mencari tahu masalah ini dengan menanyakan secara langsung kepada ayahnya di masa depan nanti. Karena mengetahui jika Ye Chen ini bukanlah ketua Hong Chen, Kaisar Pedang pun sekarang lebih bersikap santai kepada Ye Chen. Dan Kaisar Pedang juga berterima kasih kepada Ye Chen karena telah menyelamatkannya. Kaisar Pedang berjanji bahwasanya jika di masa depan nanti Ye Chen membutuhkan bantuan dari Kaisar Pedang, maka Kaisar Pedang akan dengan senang hati memberikan bantuannya kepada Ye Chen. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-40 sampai di sini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Hmm.